Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi tentang proses apresiasi seni rupa. Apa yang dilakukan ketika anak-anak menilai, mengamati, mengapresiasi karya seni rupa? Nah, berikut ini ada beberapa kriteria dalam mengapresiasi karya seni rupa. Yang pertama adalah proses mengamati. Nah, dalam mengamati ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi material. Nah, mengidentifikasi material itu salah satunya dengan cara adalah ketika kita melihat suatu karya, kita akan melihat apa judulnya. Ya, apa judulnya karya tersebut. Kemudian ukurannya. Berapa ukurannya? Ya. Kemudian tahun berapa dibuatnya? Dan dari bahan apa dibuatnya? Ya, nah disinilah mengidentifikasi material. Berarti kita melihat dari keseluruhan. Ketika melihat suatu karya, ya kita lihat dulu judulnya apa ya, berapa ukurannya, tahun berapa dibuatnya, terus dari bahan apa, apakah cat minyak, cat akrilik, ya. Nah itulah dalam mengidentifikasi secara material. Yang kedua adalah mengidentifikasi subjeknya. Mengidentifikasi subjeknya, kita akan lihat setelah melihat dari ukurannya, lihat dari tahunnya, dan kita lihat siapa pelukisnya. Itu adalah identifikasi subjeknya. Siapa pelukisnya? Ya, apakah Basuki Abdullah atau mungkin Avandi atau mungkin pelukis yang terkenal? Ya, kita akan lihat dulu siapa pelukisnya. Kemudian gambar apa yang Anda lihat dalam lukisan tersebut? Ya, apakah ada gambar seorang? Apa pemandangan? Ya. Nah, kita apa yang kita lihat dalam suatu objek dalam lukisan tersebut. Nah, ketika sudah melihat apa yang kita lihat, kemudian tentang apa? Ya, tentang apa? Tentang apa misalnya apakah tentang keramaian atau tentang sendiri atau mungkin tentang kehidupan atau binatang, ya, kita lihat, ya. Jadi ketika kita mengapresiasi dalam mengamati itu ada identifikasi material dan identifikasi subjeknya. Ya, kita amati secara seksama dari lukisan-lukisan yang kita mengapresiasikan. Itu yang pertama dalam hal mengamati. Yang kedua adalah pahami. Pahami apa? Pahami bentuk, ukuran, dan struktur. Ya, pahami bentuk, ukuran, dan struktur. Nah, apa saja yang kita pahami dari ukuran tersebut? Pertama adalah apa saja warna yang Anda lihat. Ketika Anda melihat satu karya lukisan, warna apa saja? Apakah menggunakan warna-warna komplement? Apakah warna-warna klasik? Apakah warna-warna gradasi warna yang menarik? Ya, itu kembali apa saja yang Anda lihat dalam lukisan tersebut warnanya. Kedua adalah apakah ada unsur garis? Ya, apakah ada unsur garis? Kemudian apakah ada tekstur? Ya, yang digunakan, ya. Kemudian komposisinya bagaimana, apakah simetris atau asimetris. Kemudian bagian mana dalam lukisan tersebut yang membuat kita tertarik. Nah, kalau dipahami ini lebih kepada bagaimana kita mengaplikasikan kepada unsur-unsur seni rupa, ya, tentang warnanya, tentang teksturnya, tentang garisnya, ya, tentang komposisinya, ya, kita akan pahami dari karya tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah dalam hal menafsirkan atau menghayati. Ketika kita mengapresiasikan karya lukisan, ya, kita menafsirkan atau menghayati. Bisa diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti apa pertanyaan tersebut? Yang pertama, apa yang kamu lihat setelah melihat karya ini? Nah, apa yang kamu lihat setelah melihat karya ini? Nah, kamu lihat apa saja dalam karya tersebut? Apakah ada orang, ya, subjek, apakah ada binatang, atau mungkin ada orang yang tersembunyi di dalamnya, ya? Kita amati dari objeknya. Kemudian kira-kira apa makna lukisan tersebut? Apakah ada makna tersirat? Apakah ada makna tersurat? Ya. Nah, kira-kira apa saja maknanya? Apakah tentang keindahan, tentang persahabatan? Ya, telah harmonisasi. Kemudian apa pesan yang ingin disampaikan oleh seniman tersebut?
ada pesan atau tidak. Ya, karena setiap seorang seniman melukis itu ada arti, ada makna, dan ada pesan yang disampaikan. Selanjutnya, ada konteks apa di lukisan tersebut? Apa maksudnya? Ada konteks apa di lukisan tersebut? Apakah ada unsur-unsur sosial? Apakah ada unsur agama? Ataukah ada unsur ekonomi, politik, atau sebagainya? Ya, itulah dalam hal menafsirkan atau menghayati dalam mengapresiasikan karya seni rupa. Yang terakhir adalah menilai. Nah, proses menilai ini bukan berarti kita menghakimi karya, ya. Kita hanya mengapresiasikan karya tersebut dengan memberikan penilaian, ya. Kalau dalam mengapresiasi, kecuali kalau misalnya mengkritik itu bisa menghakimi karya atau mengevaluasi karya. Tapi kalau mengapresiasi karya, kita hanya menilai saja. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah menurutmu karya ini baik? Mengapa? Ya. Apakah menurutmu karya ini baik? Mengapa? Yang kedua, apakah Anda menyukainya? Apakah Anda menyukainya, karya lukis ini? Mengapa? Nah, ini bisa dalam hal menilai pada suatu karya seni rupa. Ya, jadi itulah aspek apa saja ketika kita mengapresiasikan karya seni rupa, ya, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa mengapresiasikan ketika kita mengunjungi suatu pameran, ya, kita bisa mengapresiasikan, tidak hanya sekedar melihat, tapi bisa menilai, ya, menilai karya tersebut. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita mengapresiasi suatu karya. Ya, hari ini Bapak akan menerangkan tentang mencoba mengapresiasi sebuah karya seorang seniman yang bernama Basuki Abdullah. Nah, Basuki Abdullah lahir di Surakarta, Jawa Tengah. Nah, karya yang akan diapresiasikan yaitu yang berjudul Kakak dan Adik yang dibuat pada tahun 1971. Dalam mengapresiasi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah dari ide dan gagasan. Nah, dari ide dan gagasan dalam mengapresiasikan yaitu dalam sebuah karya yang dibuat oleh seorang seniman bernama Basuki Abdullah, saya tertarik dengan karya lukisannya yang berjudul Kakak dan Adik. Karena lukisan ini memiliki makna dan historis yang sangat mendalam, di mana seorang memiliki figur kakak dan adik, ya, seorang kakak sedang menggendong adiknya dengan ekspresi wajah yang alami, dengan tatapan yang kosong. Pelukis ini menggambarkan gerak tubuh yang mengalunkan perjalanan sunyi. Jika dilihat dari sosok kakak dan beradik ini, terselubung keharuan dengan pakaian yang mereka miliki, ya, dengan rasa tulisnya. Lukisan ini mengandung makna kasih sayang dan kemanusiaan yang dibingkai dalam gaya romantisme. Nah, itulah ide dan gagasan jika saya lihat dari karya Basuki Abdullah. Yang kedua, penggunaan teknik dan bahan. Dalam karya lukis Basuki Abdullah ini menggunakan teknik impasto. Apa itu teknik impasto? Yaitu menggunakan teknik cat yang tebal yang digoreskan, yang disapukan ke kanvas. Ya, bahan yang digunakan yaitu menggunakan cat minyak. Ya, nah, penggoresan pemberian warna pada kanvas yang dilakukan oleh Basuki Abdullah ini memberikan kesan figuratif, ya, figur seorang figur antara kakak dan adik, ya, dengan penguasaan cahayanya yang menarik, ya, sehingga menghasilkan gaya-gaya realisme. Itulah dari teknik dan bahan. Oke. Selanjutnya dengan ulasan dari ukuran. Ukuran yang digunakan
pada karya lukis Basuki Abdullah ini, yaitu ukuran 65 cm kali 79 cm. Ukuran ini sangat proporsi sekali, ya, tidak terlalu besar dan terlalu kecil, dengan padan yang pas dengan objek dua tokoh ini, ya. Nah, selanjutnya setelah ukuran, apresiasi yang selanjutnya adalah dari wujud. Dalam lukisan ini, jika dilihat subjek maternya sangat proporsi sekali. Dengan sosok kakak dan adik, warna yang dilukiskan tersebut cenderung warna-warna gelap, yaitu menggunakan warna-warna coklat dan hitam. Meskipun warna yang digunakan sangat sederhana sekali, tapi terlihat sangat estetis, apalagi dengan pencahayaan dari samping, sehingga memberikan kesan, ya, kesan kedalaman makna di dalam satu lukisan tersebut, ya. Selanjutnya, dari aspek kegunaan, lukisan ini merupakan karya seni rupa murni dua dimensi yang dapat dilihat dari nilai keindahannya. Dalam lukisan ini mengandung filosofis, ya, yang sangat mendalam sekali, ya. Dari aspek kegunaan, jelas ini adalah karya lukis seni murni dua dimensi. Jika dilihat dari aspek gaya dan corak, ya, gaya dan corak, karya lukis Basuki Abdullah ini memiliki gaya realisme dengan memiliki kekuatan pada figur pada seseorang, ya, figur pada objek seseorang. Jadi itulah apresiasi dalam karya lukis Basuki Abdullah dengan yang berjudul Kakak dan Adik. Nah, begitulah mengapresiasi karya Basuki Abdullah yang sangat fenomenal ini, yang sangat kaya dengan realisme. Mudah-mudahan kita bisa mengapresiasi kaya akan lukisan dari para seniman yang lainnya. Selamat berkreasi, salam seni.